Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Tentu saja channel ini bertujuan untuk mencegah pemurtadan dan menjawab subhat dan fitnahan para kafirin terhadap Islam. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman, di mana pada kesempatan kali ini seorang mualaf tentunya berdiskusi dengan seorang pendeta yang menyatakan pendeta ini bahwa Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan hanya 15% dan 85% itu adalah Kristen sesat. Tentu saja ini menjadi pendeta kontroversial. Banyak sekali oten yang menyatakan bahwa Pak Pendeta Henditan ini sesat. Mari kita simak dialog selengkapnya. Selamat menyaksikan. Jadi sesat itu karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Matius 22:29. Nah, benar-benar sesat beda lagi. Orang yang nanti masuk neraka mati kekal, tapi dia mengklaim aku punya Allah. Yang teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Tuhan Yesus hebat, ajaib, ajaib. Yesus Tuhan doang. Lah Allahmu siapa? Tetap Bapa. Itu disebut kamu nanti mati kekal, tapi kamu mengklaim punya Allah. Itu nanti disebut benar-benar sesat. Matius 2 berapa ya? Markus 12:27. Ada juga bidat. Bidat itu cuma ada satu ayat. Udah dikasih tahu, tegar tengkuk, tetap ngeyeler, tetap ngototer, tegar tengkuk udah dikasih tahu kebenaran pakai ayat lagi. Itulah bidat. Jadi jangan ngomong bidat kalau kamu nggak tahu ayatnya. Titus 3 ayat 10. Cuma ada satu ayat itu, nggak ada yang lain. Gitu balik. Itu teologi Trinitas itu bukunya kan banyak, satu lemari Pak Tidi. Satu lemari, bakar aja saya bakar kok. Satu lemari tambah 2 laci. Nggak bahaya tak? Bakar aja, wong itu namanya buku hasil karangan manusia kok. Buktinya gimana itu kalau Pak Tidi bisa mengatakan itu adalah karangan manusia? Bukti ya segala sesuatu, termasuk teori segitiga, termasuk di situ ada Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Allah itu pribadi, Allah itu hakikat, Allah itu entitas, itu podo wae sami mawon. Ya, sami saja, ya Trinity sama saja itu. Ya ngarang bebas lah itu. Memang harus 85% dia, 85% dari dulu ya. Ini menjadi pola kekristenan. Waktu Yesus datang ke bumi, yang percaya Yesus itu cuma 15%, terdiri dari 12 murid, tambah 70 murid, tambah 4.000 yang ikut makan roti, tambah 5.000 yang ikut makan roti, sama lain-lainnya itu cuma 10.000. Kalau dihitung istri dan anak-anak, 30.000 kali 3. Populasi waktu itu tahun 30 sampai 33 Masehi, Israel itu populasinya 200.000. Jadi 15% menerima Yesus, 85% menolak. Sampai hari ini kekristenan 85% menolak Yesus, 15% menerima. Sampai hari ini. Tapi kan sudah menjadi satu pengajaran yang baku Pak Ati. Gak apa-apa, karena 85% menolak. Menolak, gak apa-apa. Boleh tanya Romo, tanya pendeta, Allahmu siapa? Wanu, Allahku begini. Bagaimana kalau Yesus Tuhan Allah? Waduh, sorry, dipecat sinode, aku nggak berani ya gitu. Nggak bahaya tak? Masa sinode berani memecat hanya karena Yesus itu Tuhan Allah? Lawang baru membaptis saja ya. Udah gitu ngumpet lagi ya. Baptisnya kan di wilayah yang agak terpencil gitu. Baptis sesuai Alkitab. Ada yang videoin, ya terancam. Wah, dapat surat peringatan segala macam.
Siapa berani pendeta yang berani ngomong gini, Yesus Kristus Tuhan Allah? Paling begini, Bapak Ibu Saudara, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berani nggak kamu ngomong Yesus Allah? Saya tidak berani, sebab sinode nanti denger. Nah, gitu. Sebesar apapun pendeta, gelarnya doktor apapun, suruh ngomong, Yesus Tuhan Allah. Nggak berani. Nggak berani. Makanya Pak HTD keluar dari Trinitas dan mendirikan gereja yang benar-benar ori, Pak ya. Ya, ori. Dan disebutnya bukan gereja ya, i-gereja. I-gereja. I-gereja itu jemaat, kalau gereja itu gedung. Ya, i-gereja itu jemaat, itu terdiri dari orang-orang percaya. Tapi kalau gereja itu juga nggak ada. Yang benar itu i-gereja, itu bahasa Portugal. Kalau bahasa Inggrisnya church. Kalau gedung gereja itu church building. Banyak setannya itu. Kok bisa? Bisa. Semua yang bahasa roh itu, kalau ada 50 orang berbahasa roh, nanti ada 2 yang kerasukan setan. Contoh misal Pak TD. Ya, misalnya begitu. Nanti yang 2 ini mulai ngaco, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, mulai gini-gini. Lalu ditengking rame-rame oleh pendeta. Dalam nama Yesus, hei iblis, keluar, hei setan. Baru tahu mereka, di antara sekian banyak yang bahasa roh, yang di ngegeledak itu, ditumpah tangan, syakara lamara berbang ngegeledak, ternyata ada 2 atau 3 yang kerasukan setan. Semua begitu. Oh, yang bawa banyak yang itu nggak setuju Pak TD. Dari ya biarin aja. Kalau bisa bantah silahkan. Iya, saya udah suruh naik bagi yang Kristen yang mereka hanya bisa maki-maki tapi nggak bisa bantah. Maki-maki ya, tapi bantah nggak bisa. Jadi sekali lagi kita perkenalkan dulu ya, Pak HTD ini dari mana biar semua tahu Pak HTD. Gerejanya di mana biar tahu. Nanti dibilangnya ya enggak. Ya, kalau kami ini i-gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Kami tidak mendirikan gedung gereja. Sebab Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Allah mau tinggal di dalam buatan Allah, yaitu tubuh kita. Efesus 2 ayat 10. Iya. Kenapa kami tidak mendirikan gedung gereja, tapi kami mendirikan gedung pertemuan umum? Kalau duitnya kenceng, mendirikan hotel boleh, mendirikan mall boleh. Nanti di situ ada tempat untuk bisa disewa, termasuk untuk ibadah. Kalau kita mendirikan gedung gereja yang ditinggikan gedungnya, sinodenya, doktrinnya, lalu apalagi Yesus gondrongnya, lalu apalagi Bapaknya, Yesus Allah nomor 10. Beda dengan kami tidak punya gedung gereja. Maka ketika ibadah, atribut-atribut tidak kami pasang. Yang ditinggikan siapa? Yesus numero 1, Yesus number 1. Tuh bedanya di situ. Gitu Pak Len. Oke. Jadi satu-satunya pendeta ya yang pernah berdialog di Jogja itu Pak ya. Ini kan Anda Pak Tide ya. Oh, berapa kali ya? Lupa aku. Berapa kali dialog resmi di Jogja itu Pak Tide? Tiga apa 4 lah, agak lupa saya. Cuma Pak HTD nih ya, yang berani dengan tegas ya. Tapi kok kenapa apologi Trinitas ini kok rata-rata diajak dialog resmi secara formalitas terbuka gitu kok pada ngumpet semua Pak HTD ya? Alasan kan tadi apa? Sudah saya bilang, sinode itu denger nanti. Ya, lawang baptis di ujung kampung aja ada yang tahu, dapat surat peringatan kok. Apalagi berani debat, lalu di situ maaf kata nih, dia rada menyimpang dari Tritunggal, dia baca-baca Alkitab kan, baca Alkitab. Lah itu perempuan yang tukang nangis mewek Bombay itu, kemarin kan berani bicara Yesus Tuhan, Yesus Allah, ya banyak ditegur. Sekarang nggak berani lagi, sekarang Tritunggal lagi. Oh, siapa itu Pak Tede? Yang tukang mewek Bombay itu loh. Drama Korea itu. Siapa ya? Inisialnya inisial, saya agak lupa ya Pak Tede. Gak lupa saya siapa namanya ya. M juga. M. Oh, si M. Iya ya. M melulu dia mah.
Tapi banyak loh Pak, pengajaran-pengajaran dari mereka itu yang apa ya, yang selalu dipakai. Bahkan mereka tuh sampai bikin satu narasi, contoh misal kayak si Pak Deki Ngadas yang nggak percaya Trinitas masuk neraka. Itu tanggapan Pak HTD mendengar narasi seperti itu gimana nih tanggapannya? Coba baca Markus 16 ayat 16. Yesus berkata, siapa percaya Trinitas diselamatkan masuk surga. Itu Yesusnya itu lagi mabuk kali ya. Yesus berkata, siapa percaya kepadaku, bukan percaya pada Trinitas. Ya. Orang itu yang selamat masuk surga beriman pada Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15, enggak ada beriman pada Trinitas, kagak ada. Beriman pada Bapa kagak laku. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Hanya orang yang mati dalam Kristus yang dibangkitkan. Kalau kamu mati dalam Trinitas, tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama, tak kasih tahu. Kamu nanti termasuk penghakiman terakhir, go to hell semua. Bisa bantah? Siapa bisa bantah? Nggak ada yang bisa bantah. Iya, nggak berani naik ya Pak. Hanya orang-orang yang percaya pada Kristus yang nanti bangkit. Perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Percaya pada Bapa tidak akan bangkit. Percaya pada Tritunggal tidak akan bangkit. Bangkit pada Raptor ya, kebangkitan pertama ya. Nggak akan bangkit kamu. Silakan bantah 1 Tesalonika 4 ayat 16. Silakan bantah Markus 16 ayat 16. Nggak ada yang berani. Paling-paling maki-maki. Kalau ditanya Tuhannya gimana mereka jawabnya Pak ya? Ya bingung. Makanya gerejanya gereja bingung kan? Tuhan siapa namamu? Nama Tuhanmu siapa? Oh bisa jawab Yesus. Nama Allahmu? Duh, jangan nanya nama Allah. Roh Kudus namanya siapa? Jangan nanya Pak, jadi nanti aku dipecat sinode. Enggak bahaya tak? Iya, ya seperti itu. Tanya aja. Berapa ratus ribu pendeta Romo di luar sana? Anda tanya aja. Paling simpel, siapa nama Allahmu? The name lo ya, the real name lo. Gak ada yang bisa jawab. Tritunggal bukan nama, Bapa bukan nama, Trinitas bukan nama. Siapa namanya? Sudah dari dulu juga Jesus Christ kok. Yesua Masiah kok. Berarti mereka udah sama kayak Filipus gitu Pak ya. Kan Filipus pernah nanya tuh, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Iya, ya Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata, siapa lihat aku, lihat Bapa. Maksudnya, siapa lihat aku, lihat Bapa, itu kiasanku Allah di surga sana. Ini juga sama dengan Yohanes 12 ayat 45. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Aku yang fisik manusia itu diutus oleh aku sendiri Allah di surga. Bingung Pak? Iya, makanya kamu tidak jadi Kristen itu karena bingung. Gerejamu jadinya gereja bingung. Kalau kamu paham ini aja, paham Yohanes 12:45, Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, itu maksudnya apa? Satu roh. Satu roh, rohnya roh Allah, roh Kristus, roh Yesus, roh Tuhan, roh Kudus, roh Allah, sami mawon. Mereka nggak paham itu 2000 tahun itu. Aku dan Bapa adalah satu, itu nggak paham. Satu itu satu apa? Nggak paham dia. 2000 tahun, sekolah 9 tahun jadi dokter. 12 tahun jadi Romo. Ditanya aku dan Bapa adalah satu, itu satu apa ya? Sama dulu saya juga nggak tahu. Saya bilang satu itu satu pikiran, satu maksud dan tujuan gitu. Dulu saya kalau ditanya gitu. Itu gara-gara kejadian satu-satu ya? Ya. Gara-gara kejadian satu-satu itu Pak? Yes, gara-gara kejadian satu-satu. Elohim itu semua biang kerok Alkitabnya mereka. Pengajaran teologi itu biang keroknya adalah Elohim. Mereka tidak sadar Elohim adalah bentuk jamak dari Allah El atau Elah. Ya dari awal sudah jamak ya, kesini udahlah. Ya, saya sapa dulu ya dari yang baru datang ini Pak ya.
Pak Anies Putra Papua. Selamat malam. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Bapak Anies dari mana nih? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Pak? Halo Pak. Ya, Bapak Ya. Anies Putra dari Islam, Kristen, atau dari Hindu atau Buddha? KTP saya itu sih Kristen Pak, tapi saya itu sebenarnya di persimpangan jalan. Keluarga kita itu gaduh-gaduh. Nusantara banget dah Pak. Loh, berarti Pak Anies ini Kristen, Pak? KTP saya Kristen Pak, tapi saya ke gereja hampir nggak pernah. Ke gereja, ke masjid ya ke masjid Pak, ke vihara ya ke vihara. Ini Apa ya? Iya, ini gimana menurut Pak ATD nih? Dia Kristen tapi kok seperti ini Pak ATD? Mungkin bisa dikasih Ya, pekabaran jadi ini. ya saya jawabnya pakai ayat Alkitab ya Pak. Saya jawabnya pakai ayat Alkitab. Perhatikan baik-baik. Pak. Satu, Monggo, Pak satu Pendeta. Petrus, ya 1 Petrus 4 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Sebagai orang Kristen, kalau Bapak mau disebut orang Kristen, saya orang Kristen. Sebagai orang Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Artinya Allahnya orang Kristen harus punya nama Yesus Kristus. Kalau seseorang mau disebut orang Kristen, jelas ditulis orang Kristen. Saya KTP saya Kristen, tapi aku nggak menyembah Yesus. Yang kami sembah malah Bapak. Orang itu Nasrani, bukan Kristen. Ya ini ayat Alkitab Pak, nggak apa-apa kalau Bapak mengaku orang Kristen, nggak apa-apa. Dulu saya juga gitu Pak. Dulu saya juga bilang aku ini Kristen, padahal aku nggak nyembah Yesus. Gitu. Ini ayat Alkitab 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen. Kita orang Kristen nggak? Iya. Orang Kristen itu definisinya apa? Itu 1 Petrus 4:16 itu nggak bisa dilawan Pak. Orang Kristen harus memuliakan Allah yang punya nama. Kalau Allahnya nggak punya nama Kristus, itu bukan orang Kristen. Gitu Pak Len, gitu Pak ya yang dari Papua. Gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak Pendeta ya. Ya, kalau Bapak mau disebut orang Kristen, yang Bapak baca 1 Petrus 4 ayat 16. Bapak baca pelan-pelan, iya benar ada kata-kata orang Kristen. Aku kan orang Kristen, lah iya. Kenapa yang kamu... Kalau gitu kamu... Pak Pendeta saya mau nanya, gimana kasusnya waktu Tuhan Yesus disalib, di sebelahnya Tuhan Yesus, saya itu percaya Pak sama Tuhan Yesus. Akhirnya finalnya itu saya tetap percaya sama Tuhan Yesus Pak. Tetapi saya tidak mau tunduk kepada dogma atau doktrin, dan saya juga tidak mau tunduk kepada satu kemutlakan bahwa satu agama yang benar gitu loh Pak. Ini pilihan saya loh Pak ya, Pak Pendeta. Jadi seandainya Pak Pendeta berpendapat demikian ya tentu saya hargain. Hanya saya pengen tanya ke Pak Pendeta, gimana kejadiannya menurut Pak Pendeta mengenai waktu Tuhan Yesus di sebelah Tuhan Yesus itu kan ada yang jahat, ada yang teridentifikasi dan tercatat sebagai orang jahat, dan satu lagi orang jahat yang terakhirnya itu diselamatkan. Nah, bisa dibilang sampai terakhir kan dia bukan Kristen atau gimana, tetapi Tuhan Yesus bisa mengatakan, saat ini juga kamu bersama aku di paradiso. Itu piye Pak Pendeta? Ya, saya perhatikan ya. Perhatikan Lukas 23 ayat 43. Ya. Hari Lukas ini 23 ayat 43. Hari ini juga Pak. Jadi kalau orang masuk Firdaus itu nggak ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Hari ini juga Firdaus. Dia Kristen nggak itu Pak? Bukan, Kristen itu setelah Yesus naik ke surga. Kalau waktu itu ya yang disebut apa? Percaya kepadaku, umatku, kata Yesus.
gereja atau jemaatku. Kristen itu setelah Yesus naik ke surga, Pak. Makanya kenapa Alkitab, Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu ditulis di dalam Matius 17 ayat 9, Yesus berkata, "Hei Matius, jangan kamu tulis sebelum anak manusia dibangkitkan." Artinya sebelum jadi Kristus jangan kamu tulis, supaya semua itu disebut Kristen. Makanya semua rasul itu Kristen, ya. Roma 17 ayat 6, nggak ada rasul Katolik, Pak, nggak ada rasul Katolik. Jadi Petrus dijadikan Katolik lalu mendirikan gereja di Roma jadi santo, nggak ada, Pak. Itu Petrus Itali itu, Pak, Petrus Gattuso, ya. Lah iya dong. Lucu juga saya nanyain serius. Nah, sekarang kita kembali ke Lukas 23:43 ya, Pak. Waktu itu dia cuma ngomong begini, "Yesus, kalau engkau nanti kembali sebagai raja." Cuman ngomong raja loh, nggak Tuhan, nggak ini. Sebab dia dengernya, Pak, dia dengernya, "Yesus, kalau engkau raja orang Yahudi, turun dari salib itu." Udah gitu ada tulisannya lagi, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Cuman sampai level raja dia imannya, nggak tahu dia itu Mesias, dia itu Kristus, nggak tahu. Raja doang, nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya sepengetahuan saya itu kan gini, Pak Pendeta. Itu saya tadi setuju. Sebetulnya orang jahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus itu selamat. Saya setuju dengan Pak Pendeta karena memang saat itu juga dia percaya pada Tuhan Yesus toh. Percaya pada Yesus sebagai raja kelak. Iya, jadi makanya dibilang saat ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Ya. Nah, cuman begini Pak Pendeta. Jadi saya itu tidak mau terlalu terdikotomi ya. Terdikotomi ya, artinya kita terlalu tidak mau terlalu aduh ini kok gema ya punya saya. Sebentar Pak Pendeta. Lanjut. Oke, saya itu tidak mau terlalu terkungkung bahwa ini oneses, ini mungkin karena pemahaman saya yang universal ya. Bagi saya aja Al-Quran itu adalah ajaran yang indah, Pak. Maaf ya Pak Pendeta, Al-Quran itu juga ajaran yang indah untuk saya mengartikan. Tetapi saya percaya bahwa Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, itu final untuk saya, gitu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, ya nanti Pak Pendeta bisa berpendapat yang berbeda juga, bahwa sebenarnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memang eksis, tertulis di dalam Alkitab, gitu loh Pak Pendeta. Ya, jangan lari ke Tritunggalnya nih. Karena menurut saya, yang saya pelajari juga dari ajaran mula-mula sejarah gereja, bahkan saya kan masih terdaftar di HKBP ya, Pak Pendeta. Jadi saya baca di konvensi HKBP itu, pembahasan mengenai kemisterian Allah, Elohim ya, Elohim, itu hanya akan membawa kita kepada satu kemisterian yang kudus gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin itulah yang dimaksud dengan Tritunggal Pak Pendeta ya. Jadi artinya saya tidak mau juga ikut menyalahkan Tritunggal karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tertulis jelas bagaimana Tuhan Yesus ya berdoa kepada Bapa di surga. Itu nggak bisa dipungkiri, itu komunikasi dua pribadi yang berbeda gitu loh. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus juga mengatakan, jika engkau tidak percaya padaku, jika engkau tidak percaya akulah dia, kamu akan binasa karena dalam dosa-dosamu, kan begitu. Nah, jadi saya tidak mau sebenarnya, kalau pribadi saya tidak mau ada perdebatan antara Oneses dengan Tritunggal. Karena di Tritunggal sendiri ternyata yang saya tahu Pak Pendeta, bahwa menyebut nama Kristus, menyebut nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, pembaptisan dalam nama Yesus, itu adalah pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu loh. Cuma kan orang akan mentertawakan Kristen Pak Pendeta nih, oh ini Oneses, oh ini Tritunggal, senang orang. Padahal bagi saya sendiri sebenarnya kemisterian Allah itu sulit dibongkar. Itulah kemisterian Yesus Kristus, gitu loh Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
Suara Pak Pendeta nggak ada, di mute itu. Bang, salah pakai banget ya Pak, mohon maaf. Di Kristen itu di Alkitab hanya mengenal dua Pak, Kristen atau Nasrani. Kalau Anda tidak Kristen, maka Anda Nasrani. Nggak ada itu oneness, Yesus only, tari-tarian, trinitarian. Nggak ada itu Pak. Kalau Anda tidak Kristen, maka Anda Nasrani. Udah, cuman itu pilihannya. Ya, oke. Ya, jadi Tritunggal, mau Anda sebut Tritunggal, mau sebut Trinitarian, Yesus only, oneness, nggak ada itu. Kalau Anda tidak Kristen, maka Anda Nasrani. Tahu Nasrani? Nasrani itu ada di... Saya nggak tahu ya, Nasrani itu yang saya pelajari Pak Pendeta ya. Ada buku itu yang saya pegang di sini, The History of Allah ya. Nasrani itu sebenarnya bahasa yang muncul, Nasro apa? Itu kan adalah dialek Arab ya. Dialek Arab. Banyak, Arab itu banyak Pak, bukan cuma Nasrani kata Allah. Itu miliknya Kristen Arab. Ya, Nasrani Isa itu miliknya Kristen Arab yang sudah ada lebih dulu. Nasaren, bahasa Inggrisnya Nasaren ya. Nasrani itu Pak, hanya ada satu ayat di Kisah 24 ayat 5. Kalau Kristen itu ada 6 ayat. Salah satunya tadi 1 Petrus 4:16. Nasrani ampar yang mematikan dan biadab, bertentangan dengan dunia beradab. Baca Kisah 24 ayat 5. Kalau Anda bukan Kristen, ya Anda Nasrani. Mau sebut oneness, mau sebut Tritunggal, mau sebut Trinitarian, mau sebut Trinitarian, Taritarian, Unitarian, Yesus only, Sabelian, Sebelnian, sama. Kalau gitu Pak Pendeta nih masuk golongan mana nih Pak Pendeta? Saya Kristen Pak, penyembah Yesus Kristus. Kristen saya. Penyembah Yesus Kristus itu sebenarnya adalah penyembah Bapa juga, Putra dan Roh Kudus. Mana ayatnya? Nggak ada itu. Yakin nggak ada? Nggak ada. Paling-paling Anda sebut Yohanes 4 ayat 23 paling. Pak Pendeta nggak lagi melucu kan? Ya 23 dibaca 24. Tolong baca 24-nya. Begini loh Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta pemahaman kekristenannya seperti itu, makanya kita jadi bulan-bulanannya adik-adik kita umat Muslim gitu. Nah, Mereka sebenarnya jadi itu Anda. Kalau saya mah enggak. Tanya gitu. sama Valen. Enggak. Tanya gitu. sama Valen. Ya Valen, mana ada Valen berani tanya sama HTD? Enggak Ya, ada yang berani. kan masih dalam Kalau tahap sama Anda belajar. semua apologeter. Valen kan masih dalam tahap belajar. Kalau dalam tahap belajar. kalau apologeter Valen ya, saya tahu loh dari dunia perdebatan 10 tahun yang lalu ya udah oke lah. Jadi gitu, kalau pandangan saya sendiri, bagi saya Quran itu adalah satu ajaran yang indah ya. Cuman bagaimana cara pandang kita, makanya seperti nggak usah ngomong itu Pak, ya. nggak usah ngomong itu di kekristenan, nggak usah ngomong itu Pak. Ya, tidak boleh karena juga, saya ingin ya. menarik benang merahnya ya. Pak Pendeta. Ngomong aja Alkitab. Oke, saya kembali ke Alkitab ya. Jadi gini Pak Pendeta ya. Jadi Mohon maaf Pak, saya tidak mau. Saya tidak mau Bapak bicara Alkitab aja. Ya Alkitab aja ya. Tapi Pak Pendeta boleh tahu nggak kenapa Pak Pendeta The only one mendengar Quran? The only one scripture. Oke, Alkitab saya itu lanjut. satu-satunya kitab suci. Makanya Kalau aku nggak gitu mau bahas berarti yang lain. berarti Aku itu pemilik satu-satunya kitab ini. Oke, Pak Pendeta. Saya mau nanya lagi nih. Kalau gitu keselamatan di kekristenan itu, ya, keselamatan di kekristenan itu semata-mata karena percaya kepada Tuhan Yesus atau oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus sendiri? Mana yang benar Pak Pendeta? Keselamatan itu karena kasih karunia, tergantung kita mau merespon apa tidak. Kasih karunia itu untuk semua orang, Pak. Itu semua orang, ya, tetapi bagi orang yang menantikan dia, yang merespon, dia selamat. Oke. Yang enggak ya, teman-teman adik-adik kita yang Muslim itu sangat respect kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mempercayainya sebagai Tuhan
karena memang ajaran mereka percaya itu sebagai nabi, sama dengan kita tidak mempercayai sama sekali Muhammad itu sebagai nabi, begitu kan? Nah, yang saya tanya ke Pak Pendeta adalah, apakah teman-teman muslim yang baik itu kita tinggal bersama mereka segala macam tidak ada keselamatan hanya karena mereka tidak mengakui dengan lidah mereka, dengan hati mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati mereka yang paling dalam, ajaran Isa itu yang mereka sebut sebagai, ya oke lah kalau kita lari Isa alaihissalam itu beda. Nah itu gimana? Saya jawabnya begini ya, saya nggak mau sangkut pautin dengan dunia kekristenan ya. Yohanes 6 ayat 14, Yesus itu nabinya nabi. Lukas 7 ayat 16, Yesus itu nabi besar, ada ayatnya. Makanya Yohanes 6:14 kata nabi ditulis pakai N huruf besar, nabinya nabi. Waktu jadi manusia, ingat, waktu jadi manusia. Setelah naik ke surga jadi Allah, dia Allah segala, Allah Tuhan segala, Tuan segala Tuan, Raja segala Raja. Anda mau pilih mana? Yang Tuan apa yang Raja, apa yang Tuhan, apa yang Allah? Semua ada ayat Alkitabnya. Yang Allah, semua ada ayat Alkitabnya. Waktu jadi manusia, Tuhan Yesus tidak pernah menyebut diri dia nabi, Pak. Tidak pernah, ya. Cuman dia ngomong begini, nabi dari segala nabi nggak ada tuh, Pak Pendeta. Pak Pendeta ngarang nih. Nabinya N-nya huruf besar. Kalau nabi besar kan ada. Nabi besar kan ada toh. Ya. Nabi itu sebenarnya kan persepsi gini loh Pak Pendeta. Saya juga pernah online dengan Pak Pendeta bilang, di terjemahan bahasa Inggris sekalipun yang diterjemahkan langsung dari kita kan mengacu ke Hebrew ya sama Yunani. Itu tidak pernah tertulis itu messenger of God, begitu kan Pak Pendeta? Nabi itu kan messenger of God, penyampai firman Tuhan. Coba cari di teks bahasa Inggrisnya, itu tidak ada sama sekali, baik yang New Version, Americannya atau yang King James-nya juga, itu tidak tertulis satupun yang menyebut Yesus sebagai messenger of God. Yang ada send, diutus, send, diutus, send, diutus, dan demikian. Kalau ada tak kasih hadiah 5 miliar. Kalau ada menyebut Yesus utusan. Ya kan nggak ada, makanya saya bilang. Iya memang nggak ada. Yesus itu diutus Allah, tapi bukan utusan. Ya, to be sent atau send. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Pak Pendeta, kembali ke tadi. Jadi kan keselamatan karena kasih karunia. Keselamatan karena kasih karunia. Keselamatan karena kasih karunia. Itu loh. Dengan mengatakan Allah itu jamak loh. Nggak mau saya. Pak Pendeta, ya Pak Pendeta nggak bisa menafikan. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi di sisi lain, pembaptisan dalam nama Yesus oleh Petrus itu juga benar. Gitu kan Pak Pendeta? Jadi dua-duanya benar. Waktu Pak Pendeta menyebut Yesus Kristus itu sebenarnya Pak Pendeta sedang berbicara Tritunggal. Karena Tritunggal itu doktrin. Gitu. Nama paham baptiskan dalam nama, yang Anda nggak pernah paham itu nama. Nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Makanya semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada sekalipun rasul membahas dalam nama, membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Hayang ngomong naon. Ya tapi kan Yesus sendiri yang mengatakan baptislah mereka. Karena Anda nggak paham, Anda nggak pernah baca nama, the name. Ya, baptislah dalam, misalnya baptislah dalam
nama itu yang gondrong itu sama nama yang gundul sama nama ini. Ternyata yang gondrong namanya Adi, yang gundul Adi, yang gemuk Adi. Baptislah dalam nama Adi. Pak Pendeta, Anda nggak pernah itu analoginya berbeda jauh Pak Pendeta. Begini loh. Ya, tapi Berbicara tidak mengenai pernah Bapa, ada. Putra dan Roh Kudus itu bukan berbicara person, bukan berbicara jumlah, bukan Allah Ya, kita. saya hanya mengatakan nama. Itu Pak Pendeta. Yang dipakai itu nama. Ngerti nama nggak sih? Ya, begini loh, kita sama-sama tahu bahwa Udah Allah itu begitu kan aja, yang lain aja lah. Muter-muter kayak gini, Oga, saya mau Oga. Udah jelas tulis nama kok. Nama Bapak itu Yesus, kita nama anak itu Yesus, begini nama loh, Pak Roh Kudus itu Pendeta, Yesus. sebagai orang Kristen itu Tunjukkan kalau harus- ada satu orang pun yang membaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tunjukkan, nggak ada. Siapa Udah bilang? toh, nggak usah muter-muter toh. Siapa bilang tuh? Pak Kamu itu Pendeta? belum paham, tak kasih tahu. Saya akan nanya Pak Pendeta. Yang lain aja. Yang lain aja, Valen. Oke, saya ngalahin kayak begini. Iya Bang. Sudah Ani, diketahui sebentar. nama kok. Anda nggak paham nama ya? Ya, baik. Oke, silakan. Nah, Pak kalau Pendeta. paham, oke Pak HTD, kami belum paham nama. Memang tidak pernah ada di Alkitab ada orang yang membaptis dalam Bapa dan Roh Kudus. Memang tidak pernah ada. Semua membaptis dalam nama Yesus. Kami nggak paham, Pak. Mesti begitu. Pak Pendeta, semua gereja yang di bawah PGI, di bawah PGI, Ya, bahkan 85% saya udah tahu, udah dibahas tadi, Pak. Udah dibahas. Udah Ya, yang lain kalau aja. mereka membaptis itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak Pendeta. Oke, silakan lanjut Pak Pendeta. Saya Yang lain menyimak. aja lah. Ya, Cuman nanti siap-siap Pak Pendeta, saya tanya lagi ya. ya tanya aja. Tapi kalau cuman debat kusir nggak pakai ayat, ogah aku. Ya ini pakai ayat, saya wong tertulis. Anda tidak paham, Pak. Nama, ngerti nama nggak? Ayo, kalau gitu Pak Pendeta gini, maaf Bung Valen, kita buka nggak Alkitab ngerti dong. nama aja kok Bapak dari Putra. tadi. Nggak ngerti nama loh dari tadi, ngeyelnya minta ampun. Pak Pendeta Pieto, gimana sih Pak Pendeta ini? Kamu Ini loh, nggak Pak paham Pendeta. nama kok. Kalau nggak ada tulisan nama, boleh baptis Bapa dan Roh Kudus itu Terus, nama dan nggak pernah ada di Alkitab. Gini loh, Tunjukkan itu satu ayat. Nggak ada. ucapan Yesus itu langsung loh disaksikan banyak orang, murid-muridnya. Itu tinta merah. Itu langsung dia yang mengatakan, meskipun banyak yang mengatakan itu ayat palsu, sudah dibuktikan Pak Pendeta tahu sejarahnya gitu loh. Oke, apa alasan Kalau huruf Yesus merah mengatakan artinya apa? dalam nama? Ya itu Udahlah, ucapan udah Yesus wes, langsung. udahlah, yang lain aja. Ya Pak Pendeta nggak mau ngeladeni yang begitu. Justru Ogah saya, Pak, ogah. saya tuh bukan Itu namanya debat Tritunggal, kusir, Pak Pak. Pendeta. Debat kusir Saya ya, Pak. Kristen. Ya wes. Bohong kalau Anda Kristen sembah Yesus. Nyembah Elohim kok Kristen, bukan Kristen itu. Loh, saya kan sudah mengatakan ke Pak Pendeta tadi, iman saya memutuskan bahwa saya percaya kepada Yesus adalah Allah saya, pencipta saya, Tuhan saya. Tapi kan kita nggak mungkin menerangkan begitu saja kepada adik-adik kita, teman-teman kita yang Muslim atau beragama Ya, lain. Mereka nggak akan kalau aku paham. bisa nerangin kok. Aku bisa nerangin dengan sangat Ya udah, simpel. bikin aja si Valen balik lagi ke Kristen kalau bisa. Ayo Pak Pendeta, bisa nggak? Valen dari dulunya juga bukan Kristen. Emang kamu Kristen, Valen? Enggak. Nasrani ya. Lu simpel kalau saya. Valen dulu kalau Ayo. nggak salah terkenal dia ini Kristen, kemudian masuk Islam. Saksi Yehova paling. Kenapa Valen saksi Yehova? Oh, saksi Jehovah. Kalau itu sih dekat dengan teman-teman Muslim sih. Ya sudah kalau gitu. Enggak, Valen enggak apa-apa. Valen itu temanku kok. Jadi aku mengatakan Valen bukan Kristen dulunya. Setahu Bukan. setahu saya gitu. Valen gimana ininya? Tapi nggak usah ngomong Valen deh. Nggak usah lah, karena Valen akan saya tanya, kalau kamu Kristen, kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Sorry Pak ATD, aku dulu Tritunggal. Paling begitu. Buk Valen Ayo. benar begitu? Enggak kayaknya. Dia bukan Oke, menyembah lanjut, Yesus, Pak Pendeta. tapi ya nggak Lanjut, apa-apa Valen. teman-teman lain Nggak yang apa-apa mau. Valen ini kan temanku, jadi nggak apa-apa. Saya kalau ditanya begitu. Loh, bukan hanya Saya Valen, dulu semua kita bersaudara Pak. Makanya saya bilang, bagi saya keselamatan itu kasih karunia Allah. Itu ada berhak semua orang. Kan saya tadi bilang ke Pak Pendeta, Ya teman kita silakan, nih. silakan. Anda nggak bicara penghakiman terakhir ya, nggak. Kalau yang nanti dibangkitkan itu yang percaya Yesus Pak. Hanya yang percaya Yesus yang dibangkitkan.
Very clear, Pak. Orang yang mengklaim aku Kristen, Pak, kasih karunia, Pak, nanti baru ketahuan ketika mati ternyata aku belok kiri ala maut, padahal aku tiap hari Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Nah, ya Pak, percaya Bapak nggak laku, Pak. Anda pasti belok kiri, pasti belok kiri. Kalau mau lurus ke Firdaus, percaya Yesus. Wes, itu aja kuncinya. Nggak apa-apa, Pak. Sekarang boleh keluar-keluar. Nanti pada saat mati baru tahu, Pak, HTD benar. Ternyata aku belok kiri. Nggak begitu, Pak Pendeta. Itu ya wes, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Karena Anda juga tidak punya ayat kok. Nggak punya ayat. Yang lain kalau ada, yuk. Sekarang udah jam 21.49. Aduh, pantas anak udah ngantuk ya. Kalian ada yang lain? Ya, mungkin yang dari yang lain, Pak Sangrai atau Pak Masores atau Pak Tommy. Kalau Pak Tommy ini dari Muslim. Pak Pendeta, Shalom, selamat malam Pak. Halo, malam Pak. Ya, saya Kristen awam Pak Pendeta. Saya cuma mau nanya tentang penebusan dosa sama Tuhan Yesus Kristus. Kan dalam 2 Korintus ya Bang. Surat Paulus mengatakan kalau Yesus Kristus itu telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang percaya.